bersama Laras Windy di sini. Kali ini Laras mau bercerita tentang bos mudanya Laras yang suka ngintip, guys. Seperti biasa, sebelum bertamu di rumah orang, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, sebelum melanjutkan nonton videonya Laras, nonton cerita terbaru dari Laras Windy, yang belum subscribe silakan di subscribe dulu. Laras hitung ya tombol merahnya ya. 1, 2, 3. Terima kasih sahabatku. Oh ya teman-teman, jangan lupa tombol notifikasinya di wil dan jangan lupa komen di bawah ya teman-teman. Dan kalau kalian berkenan silahkan share ke media sosial yang kalian punya. Oke, sekarang kita lanjut. Selamat menonton, enjoy. Teman-temanku semuanya, Laras tuh tinggal di majikan baru ya, Nah, berhubung di majikan baru ini Laras tinggal bareng satu rumah sama majikan dan sama nenek. Jadi pertama kalinya Laras kerja di Taiwan itu tinggal satu rumah sama majikan. Tapi majikan Laras yang Laras tinggali ini bos muda teman-teman, bukan bos yang tua. Jadi Laras itu kerja di sini tuh ada majikan 4. Ada 4 majikan teman-teman di sini tuh. Dan majikan kedua beda rumah dan Laras di majikan yang kedua. Yang ketiga dan keempat ada di samping-samping rumah gitu. Jadi satu komplek itu anaknya semua ya teman-teman. Berhubung Laras itu tinggalnya bareng sama bos muda. Bos mudanya Laras itu tiap malam suka banget ngintip, guys. Aduh, aku pengen ketawa. Tiap malam itu bos muda aku selalu ngintip di saat aku mau mandi. Jadi ceritanya agak sedikit lucu sih sebenarnya. Laras itu di sini udah 9 bulan, tinggal di majikan barunya Laras itu udah 9 bulan. Dan 9 bulan itu hampir tiap malam Laras tuh diintip selama tinggal di sini. Selalu diintip gitu sama istrinya, sama suaminya. Jadi majikan cewek, majikan cowok itu selalu ngintip. Kalau nggak majikan cowok yang turun, majikan cewek yang turun. Jadi majikan Laras itu, bos mudanya Laras itu ada di atas, Laras tuh di bawah sama nenek gitu ya. Majikan di atas, Larasnya di bawah. Oke, sekarang cerita ya. Ceritanya itu setiap malam Laras itu mandinya malam setelah selesai mijit. Karena ada mijit, selesai mijit nenek itu 1,5 jam mijit nenek. Setelah selesai mijit nenek, barulah Laras tuh mandi gitu ya. Padahal di sini tuh ada CCTV, guys. Sini tuh ada CCTV, setiap sudut tuh ada CCTV-nya. Tapi majikan Laras itu nggak tahu kenapa masih nggak percaya, atau emang biasanya kayak gitu, apa karena di sini tuh ada orang asing. Karena Laras kan orang asing ya, bukan dari keluarga majikan kan, kayak orang asing ya. Kita kan pekerja gitu. Jadi kayak belum yakin, kayak menganggapnya itu gimana ya, pokoknya kalian tahu sendirilah seperti apa gitu kan. Nah, jadi dianggap asing, jadi bukan dianggap seperti keluarga di sini itu. Jadi kalau malam itu Laras tuh diintip, guys. Setiap malam itu diintip, kalau nggak majikan cewek, majikan cowok. Cara ngintipnya itu seperti apa sih? Penasaran kan teman-temanku? Jadi pas Laras mau masuk ke kamar mandi, majikan itu turun dari atas. Dia tuh kayak pura-pura ngambil barang gitu, kayak ngambil piring lah, ngambil apalah, pokoknya pura-pura di dapur gitu kan. Nah, habis itu Laras selesai mandi, dia baru ke atas. Hampir setiap malam seperti itu. Nggak cewek nggak cowoknya sama seperti itu. Jadi menurut Laras itu nggak ada kenyamanan gitu ya. Nggak ada kenyamanan, mandi aja kayak orang ditungguin gitu kan. Padahal dia nggak ada niatan untuk di kamar mandiku itu kan. Kamar mandiku di situ khusus sama nenek aja ya, bukan untuk majikan gitu. Jadi rasanya tuh nggak ada kenyamanan banget gitu ya. Kalau malam majikan turun,
ngintip gitu kan. Apalagi kalau Larasnya itu habis mijit masuk dapur. Kadang kan lapar guys, perutku ini lapar karena makannya tuh jam 5 sore tuh hitungannya udah makan malam. Terus kan namanya perut-perut pekerja ya guys, perut-perut orang Indonesia kan, lapar kan, pengen makan gitu kan. Nah, akhirnya Laras tuh ke dapur ya. Bentar, sambil masak soalnya ini ada ikannya. Nih aku mau masak, mau masukin ikan dulu. Lanjut guys. Nah akhirnya Laras tuh masak mie ya, masak mie ke dapur. Majikan tuh turun ke bawah, kamu tuh ngapain? Aku kan bilang aku masak mie, perutku lapar gitu kan. Emang kenapa? Nggak apa-apa katanya. Apa kamu belum makan? Aku udah makan tapi aku lapar gitu kan. Nah jadi hampir setiap malam itu majikan tuh ngintip gitu. Jadi enaknya tuh belinya pop mie. Kalau beli pop mie kan tinggal dikucurin air yang ada di dispenser, jadi nggak perlu air lagi gitu kan. Maksudnya nggak perlu ngerebus mie lagi, tinggal kita tuangin air aja gitu kan. Enaknya itu, enak makan pop mie gitu kalau di sini. Jadi nggak ada kenyamanan buat aku tinggal di majikan yang ini karena selalu diintip. Dan kalau mandi pakai air agak banyak dikit, apalagi kan rambutnya Laras itu tebel, bergelombang, berkelek ya kan. Karena di sini Laras tuh nggak pernah ke salon. Ke salon selama tinggal di Taiwan hampir 4 tahun, baru sekali guys, bayangin, baru sekali ke salon. Sekali-kalinya. Biasanya Laras itu motong rambut, motong sendiri guys di dapur, di kamar mandi. Jadi mana aja gitu motong rambut. Karena nggak pernah ke salon sama sekali gitu kan selama kerja di sini. Cuman sekali-kalinya waktu di majikan yang dulu ke salon itu. Nah akhirnya Laras tuh mandi itu banyak air. Nah besoknya itu diomong guys, karena diintip kan sama majikan kan, diintip terus bilangnya gini, mandi tuh jangan banyak-banyak air tuh mahal. Padahal di Taiwan itu mandi tuh nggak boleh berkali-kali ya. Di majikan yang ini tuh nggak boleh mandi 2 kali, mandinya cuma sekali. Terus kebetulan juga di sini tuh apa ya, kurang ini ya, maksudnya di majikan ini tuh WC pembuangan air kotoran kita itu nggak boleh pakai yang otomatis tinggal pencet buang hajat kita, itu nggak boleh. Di sini itu harus manual gitu, siram pakai ember guys. Ya Allah, kadang Laras tuh sengaja ya airnya dibanyakin, tumpah-tumpahin biar majikan itu nggak suka gitu sama Laras itu, biar nggak suka. Habisnya terlalu gimana banget gitu ya. Karena Laras juga di sini nggak dianggap seperti keluarga sendiri, kayak dianggap orang asing. Jadi ya cari cara biar majikan itu nggak suka. Karena Laras juga sebenarnya nggak suka di sini, karena di sini tuh susah, kemana-mana nggak bisa, tinggalnya di atas bukit. Pengen ke warung juga harus lapor agensi, apalagi liburan harus ribet dulu, ke warung juga ribet dulu. Akhirnya Laras itu laporan ke agensi, Laras minta pindah dari sini, minta ditinggalkan yang deket sama keramaian, biar kalau pengen makanan atau pengen apa itu gampang, mudah gitu. Akhirnya agensi Laras itu mengiyakan dan tinggal menunggu waktunya aja, menunggu surat-surat majikan yang baru itu ready. Dan di sini ada penggantinya Laras keluar dari sini teman-teman. Bukan karena apa-apa, karena di sini neneknya itu apa ya, sering mengadu domba gitu teman-teman, sering mengadu domba. Padahal di sini tuh ada CCTV, ada apa ya teman-temanku. Jadi akhirnya ya mau nggak mau Laras ya minta keluar dari sini gitu, nggak ada kenyamanan aja di sini gitu. Nggak ada kenyamanan sama sekali dan nggak dianggap seperti majikan yang dulu, kayak menganggap aku tuh ya keluarganya gitu. Kalau di sini kan dianggapnya tuh orang asing gitu, jadi asing aja gitu kan. Jadi ya udah seperti itu ya teman-teman, ceritanya itu singkat. Cerita dari Laras ini, pengalaman Laras ini tinggal di majikan yang satu rumah itu nggak enak teman-teman. Enak tinggal satu rumah sama nenek atau kakek.
Jadi kita tuh bebas mau makan aja, mau makan apapun itu bebas. Bedanya kalau tinggal satu tempat bareng majikan itu nggak enak ya teman-teman. Oke, Laras akhiri ya teman-temanku. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Every single day